Halo, ketemu lagi dengan Bu Nindi. Nah, pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang dalil-dalil pada turunan. Kali ini Ibu akan mengingatkan kembali materi yang pernah dipelajari pada saat SMP yang akan kita hubungkan dengan materi turunan. Yang pertama, persamaan garis yang diketahui gradien dan titik yang dilalui. Biasanya gradien itu dilambangkan M. Kemudian titik yang dilalui itu biasanya X1, Y1. Sehingga menggunakan rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M dikalikan X min X1. Sedangkan kita tahu bahwa gradien dari garis sejajar adalah sama, sehingga M1 sama dengan M2. Sedangkan gradien garis yang tegak lurus itu hasil kalinya adalah negatif 1. Nah, ini adalah materi yang wajib diingat pada pembelajaran kali ini. Sebenarnya kita akan belajar tentang apa? Nah, kita akan mempelajari persamaan garis singgung pada kurva, persamaan garis normal, dan kita akan mempelajari fungsi naik maupun fungsi turun. Selamat mempelajari! Nah, berikutnya kita akan belajar tentang persamaan garis singgung. Kita lihat di sini ada sebuah kurva yaitu Y sama dengan Fx berwarna orange. Untuk mencari gradien garis singgung di kurva tersebut, itu kita membutuhkan titik F di mana koordinatnya itu adalah X, Fx. Kita juga perlu untuk bantuan dari tali busur FG, di mana G itu koordinatnya adalah X plus H, Fx plus H. Di mana jarak antara titik F terhadap titik G, jarak sumbu X-nya itu adalah sejauh H. Sehingga gradien garis FG itu adalah GH per FH. Di mana sumbu X-nya itu GH, sumbu Y-nya itu GH, dan sumbu X-nya itu adalah FH. Di mana GH itu dicari dari Fx plus H dikurangi dengan Fx. Kemudian FH-nya kita cari dari X plus H dikurangi dengan X. Oleh karena itu, gradien garis Fg itu diperoleh dari sebuah fungsi terhadap X plus H dikurangi sebuah fungsi terhadap X dibagi dengan H. Nah, ketika selisih dari sumbu X adalah H, tadi kita tahu bahwa ini adalah H, jarak ini, kemudian ketika hanya itu mendekati 0, maka titik G itu seolah-olah berhimpit dengan F. Karena saking dekatnya, karena jaraknya atau selisihnya itu semakin kecil. Sehingga gradien tali busurnya itu dianggap sebagai pendekatan gradien garis singgung kurva untuk H mendekati 0. Sehingga dapat dicari dengan bentuk limit H mendekati 0 untuk gradiennya itu diperoleh dari limit H mendekati 0 dari fungsi terhadap X plus H dikurangi fungsi terhadap X dibagi dengan H. Di mana hasil limitnya ini merupakan turunan pertama. Oleh karena itu, kita tahu bahwa gradiennya itu dapat diperoleh dari hasil turunan dari fungsi tersebut. Nah, hasil gradiennya itu adalah fungsi turunan ketika gradiennya itu berada di titik X atau di titik Y sama dengan Fx. Nah, tadi kita sudah belajar tentang persamaan garis singgung, sekarang kita akan belajar tentang persamaan garis normal. Garis normal itu apa? Nah, garis normal adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung dan melalui titik singgungnya. Pada kurva yang ada pada gambar ini, kurva Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5, kita tahu bahwa garis H itu adalah garis singgung kurva di titik A.
Sehingga garis K yang melalui A dan tegak lurus dengan H itu merupakan garis normal dari kurva tersebut. Sehingga gradiennya itu kita peroleh dari perubahan nilai Y dibagi perubahan nilai X atau dy dx. Nah, notasi ini itu digunakan untuk menyatakan turunan. Biasa kita tulis dy dx yang diperkenalkan oleh Leibniz. Oke, kita masuk ke contoh soal. Diketahui kurva Y sama dengan 4 per X melalui titik A dengan koordinat 1,4. Tentukan yang pertama persamaan garis singgung kurvanya pada titik A. Yang kedua persamaan garis normal pada kurva di titik A. Nah, untuk kita tahu persamaan garis singgung dengan menggunakan rumus yang SMP tadi, kita cari dulu gradiennya. Sehingga kita harus mencari turunannya terlebih dahulu. Di mana Y itu sama dengan 4 per X, itu menggunakan konsep eksponen, sehingga sama dengan 4 dikalikan X pangkat min 1. Nah, dy dx-nya atau turunannya, itu berarti kan 4 dikali min 1 kali X pangkat min 1 min 1, atau bisa disederhanakan menjadi min 4 X pangkat min 2 atau min 4 per X kuadrat. Nah, karena kita sudah tahu turunan pertamanya ini, maka kita substitusikan titik yang dilalui. Nah, karena ini dibutuhkan nilai X, maka kita substitusikan nilai 1 pada turunan pertamanya. Nah, ketika kita substitusikan 1, diperoleh hasilnya negatif 4, sehingga negatif 4 merupakan gradien garis singgungnya. Kita sudah tahu gradiennya negatif 4 dan melalui titik 1,4, sehingga diperoleh bahwa persamaan garis singgungnya adalah 4X plus Y sama dengan 4. Nah, tadi kita sudah belajar tentang persamaan garis singgungnya. Sekarang kita akan mencari persamaan kurvanya. Garis normal pada kurva tersebut. Nah, garis normal kita tahu bahwa dia tegak lurus dengan garis singgungnya. Sehingga gradiennya itu M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Karena tadi M1-nya adalah negatif 4, maka ini kan negatif 4 dikali M2 sama dengan negatif 1, sehingga M2-nya sama dengan 1 per 4. Oleh karena itu, kita sudah tahu gradiennya titik yang dilalui sama 1,4, sehingga persamaannya menjadi X min 4Y sama dengan negatif 15. Sehingga kita sudah tahu persamaan garis singgung dan garis normalnya. Oke, contoh soal berikutnya, tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 3X kuadrat min X pangkat 3 yang tegak lurus dengan garis Y sama dengan min 1 per 3X plus 8. Nah, kita tahu bahwa garis Y merupakan garis kurva dengan gradien min 1 per 3. Nah, min 1 per 3 kita peroleh dari koefisien pada X di sini. Sehingga gradien garis singgungnya itu merupakan 3. Karena kita tahu gradiennya 3, sedangkan turunan dari kurvanya itu adalah 6X min 3X kuadrat. Sehingga 6X min 3X kuadrat itu sama dengan 3. Karena sama-sama gradien. Oleh karena itu diperoleh, disederhanakan menjadi X kuadrat min 2X plus 1 sama dengan 0. Sehingga kita faktorkan menjadi X min 1 dikalikan X min 1 sama dengan 0. Sehingga X-nya adalah 1. Nah, karena kita sudah ketemu X-nya 1, maka kita substitusikan ke Y-nya. Nah, ini boleh menggunakan mana saja. Nah, kita substitusikan ke Y yang kurva, sehingga diperoleh Y-nya adalah 2.
Oleh karena itu, diperoleh titik singgung dari kurva dengan garisnya itu adalah 1,2. Karena tadi kita tahu gradiennya adalah 3 dan titik singgungnya itu adalah 1,2, tinggal kita substitusikan saja. Sehingga diperoleh bahwa persamaan garis singgung kurvanya yang tegak lurus dengan garis Y itu adalah 3X min Y sama dengan 1. Nah, demikian contoh-contoh soalnya. Semoga dapat dipelajari dengan baik. Ini merupakan soal-soal latihan terkait persamaan garis singgung, gradien, dan persamaan garis normal. Selamat mempelajari. Nah, sekarang kita akan belajar tentang fungsi naik dan fungsi turun. Pertama, kita perhatikan dulu gambar yang ada di sini. Ini merupakan grafik Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Nah, kita tahu dari gambar ini, itu adalah sumbu simetrinya adalah X sama dengan 2. Karena ketika kita lipat, daerah kiri X sama dengan 2 dan kanan X sama dengan 2 ini sama. Nah, untuk semua garis singgung yang berada pada kurva ini, kalau misalnya di sebelah kirinya X sama dengan 2, ini kan jika digaris itu kurang lebih akan membentuk garis yang seperti ini. Nah, sehingga gradiennya itu negatif. Sedangkan kalau sebelah kanannya itu kan miringnya ke sini. Sehingga gradiennya itu positif. Nah, bagaimana ketika pas di sumbunya atau di sini? Nah, posisinya adalah begini. Sehingga dia gradiennya adalah 0. Nah, sebenarnya apa hubungan letak garis singgung kurva dengan nilai-nilai dari fungsi turunan tersebut? Nah, hubungan garis singgung dengan nilai turunannya sebagai berikut. Ketika berada di kiri sumbu simetrinya, berarti kan garis singgungnya seperti ini. X-nya itu ada di X0, berarti ada di sini. Bisa juga di X sama dengan 1. Nah, ketika X-nya 0, kita cek dulu turunan dari Fx itu kan 2X min 4. Sehingga kita cek bahwa kalau X-nya 0, sehingga diperoleh nilainya negatif 4. Kalau hasilnya 1 berarti negatif 2. Nah, berarti nilai turunannya itu adalah kurang dari 0 karena ini kan hasilnya negatif. Nah, sedangkan yang ada di kanan itu ketika ada di titik 3 dan 4, ternyata hasilnya itu positif. Jadi turunan pertamanya itu adalah positif atau lebih dari 0. Sedangkan ketika tepat pada sumbu simetrinya, yaitu X sama dengan 2, nilai turunannya itu adalah 0. Nah, dari tabel berikut, maka kita tahu bahwa kalau gradiennya negatif, maka ini kan fungsinya tuh turun, grafiknya turun. Nah, ini kan berada turun seperti ini. Kemudian ketika hasilnya 0, itu berarti dia tidak naik dan tidak turun. Nah, sedangkan di sebelah kanannya itu tadi kan nilai turunan pertamanya positif, sehingga dia naik. Posisinya akan seperti ini. Nah, ini merupakan hubungan antara garis singgung dengan nilai turunannya, di mana dia akan turun kalau turunannya itu kurang dari 0, dia naik jika turunannya itu lebih dari 0, dan dia tidak naik maupun tidak turun ketika turunannya itu sama dengan 0. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa fungsi f itu dikatakan naik ketika turunannya itu lebih dari 0 atau positif, dan dikatakan turun jika turunannya itu negatif atau kurang dari 0. Nah, kita masuk ke contoh soal. Tentukan interval ketika fungsi f terhadap x sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 9x plus 5. Naik dan turun. Nah, yang
Pertama, kita tahu bahwa kita harus menentukan turunan pertamanya dulu untuk menentukan dia naik atau turun. Sehingga ketika kita turunkan, diperoleh nilainya itu 3x kuadrat plus 6x min 9. Kita cari dulu ketika naik. Nah, ketika naik itu kuncinya adalah turunannya itu lebih dari 0. Sehingga 3x kuadrat plus 6x min 9 itu lebih dari 0. Nah, pembuat nolnya itu kita peroleh bahwa 3x plus 9 dikalikan x min 1 sama dengan 0. Sehingga kita membuat garis bilangan di mana x-nya itu sama dengan negatif 3 dan 1. Nah, ketika kita substitusikan di sini 0, maka hasilnya adalah negatif. Oleh karena itu daerah sini negatif, sini positif, positif. Nah, kita tahu bahwa ketika turunannya itu positif, itu berarti kan ada di daerah X kurang dari negatif 3, berarti sebelah sini, sebelah kiri, dan X lebih dari 1. Nah, maka yang negatif itu ketika X-nya itu berada di antara negatif 3 sampai 1. Oleh karena itu, kita langsung bisa menentukan keduanya. Jadi dia naik ketika F-nya positif, berarti ketika X-nya kurang dari negatif 3, atau X-nya lebih dari 1. Nah, negatif fungsinya turun, itu berarti kebalikannya. Ketika X-nya berada di antara negatif 3 dan 1. Nah, berikut merupakan contoh soalnya. Jadi, clue-nya adalah mencari turunannya terlebih dahulu, kemudian mencari dia positif atau negatif. Berikut merupakan contoh-contoh soal yang berkaitan dengan fungsi naik maupun fungsi turun. Semoga video ini dapat kalian pelajari dan dapat menambah pengetahuan kalian. Selamat belajar, Tuhan memberkati. See you!